Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'na bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Syekh Husamuddin Al-Kati ala Matni Isa Huji. Sekarang kita masuk pada pembahasan al-qiyas atau silogisme. Qalah berkata siapa al-musannif yaitu Syekh Al-Abhari, al-qiyas, qiyas. Qiyas ini artinya silogisme. Apa itu yang dinamakan dengan qiyas? Huwa adapun al-qiyas qaulun ialah pernyataan muallafun yang tersusun min aqwalin dari beberapa pernyataan mata sulimat kapan saja sulimat diterima apa akwal diterima ini maksudnya dibenarkan ya. Mata sulimat kapan saja sulimat dibenarkan diterima. Ini sulimat arti aslinya adalah diterima, cuman maksudnya dibenarkan. Mata sulimat kapan saja sulimat diterima apa akwal lazima maka luzum. Luzum ini artinya adalah adamul infikak. Tidak pernah terlepas atau tidak terlepas. Ada yang mengartikan dengan dawamul musahabah. Selalu melekat. Ini makna dari lazimah. Nah, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lazimah ini terkadang dimaknai dengan harus, terkadang dimaknai dengan pasti, terkadang dimaknai dengan ya dawamul musahabah, melekat, dan ada yang memaknai dengan implikasi. Lazimah ini, implikasi. Nah, ini yang lebih tepat di sini, lazimah ini kalau dialihkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu melekat atau dimaknai dengan implikasi. Karena yang dimaksud di sini adalah implikasi logis. Ketika ada susunan pernyataan yang kita benarkan, yang kita terima, maka implikasi logisnya ada pernyataan lain yang muncul, yang melekat dari pernyataan tersebut, yang lahir, yang berupa nanti disebut dengan natijah. Lazimah maka melekat atau terimplikasi anha dari akwal lidatiha karena akwal itu sendiri, lidatiha karena akwal itu sendiri. Lebih simpelnya begitu ya. Artinya lidatiha karena akwal itu sendiri, bukan karena sesuatu yang eksternal. Apa yang luzum qaulun akharu, apa pernyataan yang lain. Jadi yang dinamakan qiyas itu adalah pernyataan yang tersusun dari beberapa premis. Kemudian apabila susunan dari premis ini kita benarkan, kita terima, maka konsekuensi logisnya ada pernyataan lain yang muncul yang harus kita terima juga. Nah, qaulun akhar yang dimaksud di sini adalah an-natijah, yaitu kesimpulan. Ini yang disebut dengan qiyas. Aku lu berkata aku, al-matlabul a'la, adapun tujuan tertinggi, wal maksudul aqsa, dan tujuan puncak,
minal istilahatil mantiqiyati al-madhkurati, dari istilah-istilah logika al-madhkurati yang disebutkan, al-qiyasu ialah kias. Jadi tujuan utama dari ilmu mantik ini adalah kias. Tujuan utamanya. Warasamuhu, warasamuhu dan mendefinisikan siapa manatiko. Warasamuhu dan mendefinisikan siapa manatikohu terhadap al-qiyas. Bi'annahu dengan sesungguhnya apa al-qiyas qaulun ialah pernyataan. Mu'allafun yang tersusun min akwalin dari beberapa pernyataan. Mata sulimat, kapan saja sulimat diterima apa akwal, lazima maka luzum, maka melekat, maka terimplikasi, anha dari akwal, ay antilkal akwali dari pernyataan-pernyataan tersebut, lidzatiha karena akwal itu sendiri, lidzatiha karena tilkal akwal itu sendiri. Apa yang luzum? Qaulun akharu, apa pernyataan yang lain. Contohnya seperti apa kias ini? Kaqaulina, seperti perkataan kita, al-alamu mutaghayyirun. Adapun alam mutaghayyirun ialah berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, dan adapun setiap yang berubah, dan adapun setiap yang berubah hadisun ialah baru. Nah, susunan dari dua pernyataan ini, yaitu yang nanti disebut dengan muqaddimah surah dan muqaddimah kubro, ini disebut dengan kias. Apabila susunan pernyataan ini kita terima kebenarannya, maka lahirlah kesimpulan atau pernyataan yang lain. Yang nanti pernyataan yang lain itu disebut dengan natijah, kesimpulan. Fa'innahu, maka sesungguhnya apa qauluna, qauluna ini, kembali ke ini. Fa'innahu, maka sesungguhnya apa qaulana, murakkabun ialah tersusun min qaulaini dari dua pernyataan. Idza sulimata, ketika diterima apa qaulaini, lazima maka luzum, maka melekat atau terimplikasi anhuma dari al-qaulaini, lidzatihai. Ini lebih tepat, ini lidzatihima. Lidzatihima karena dua pernyataan itu sendiri. Apa yang luzum? Al-alamu hadisun, apa pernyataan al-alamu hadisun. Ini yang disebut dengan kias. Ini yang disebut dengan kias. Susunan dua pernyataan ini ketika kita terima kebenarannya, maka berimplikasi pada pernyataan yang lain. Apa itu an-natijah? Yaitu al-alamu hadisun. Wal muradu, dan adapun yang dimaksudkan, wal muradu, dan adapun yang dimaksudkan, minal qauli dari kata al-qaul, a'ammu ialah lebih umum, min ayyakuna dari ada apa al-qaul makulan ialah yang ditangkap akal, au malfudhon atau yang dilafatkan. Jadi yang dimaksud dengan qaul ini adalah baik yang berupa makul atau yang berupa malfudh. Apa qaul malfudh? Adalah qaul yang diucapkan oleh lisan. Ma yutalaffazu bil lisan, sesuatu yang dilafadzkan, yang diucapkan dengan lisan. Ini disebut dengan al-qaulul malfudh. Kemudian ada yang disebut dengan al-qaulul ma'qul. Apa itu yang dimaksud dengan al-qaulul ma'qul? Yaitu wujudu makna al-qaulil malfudhi fi dzihni. Ialah keberadaan pengertian atau makna dari qaul yang diucapkan, dari pernyataan yang diucapkan melalui lisan itu ada di mana? Di dzihni, di dalam pikiran. Jadi misalnya kita mengatakan al-alamu hadisun. Ketika ini diucapkan secara lisan, maka ini disebut dengan al-qaulul malfudh. Nah,
makna dari al-alamu mutaghayyirun yang ada di pikiran ini disebut dengan al-qaulul ma'qul. Nah, kata qaul ini mencakup kepada keduanya, baik yang al-qaulul ma'qul maupun yang al-qaulul malfuz. Wal muradu dan yang dimaksudkan minal aqwali dari kata al-aqwal, ma adalah sesuatu, isi dari ma ini adalah al-qaul atau al-aqwal, isi dari ma adalah al-qaul. Ma adalah sesuatu fauqal wahidi yang di atas satu qaul. Ini yang dimaksud dengan adalah al-qaulul wahid yang dimaksud ini. Ma fauqal qaulil wahid. Wal muradu dan adapun yang dimaksudkan minal aqwali dari kata al aqwal, ma adalah sesuatu fauqal wahidi yang di atas satu pernyataan. Liyatana wala agar mencakup apa ma fauqal wahid, al qiyas al muallafa terhadap qiyas al muallafa yang tersusun minal qaulaini dari dua pernyataan, wal qiyasa dan qiyas, wal qiyasa dan qiyas al muallafa yang tersusun min akwalin dari beberapa pernyataan fauqal isnaini di atas dua pernyataan. Jadi kata al akwal ini kan jama, ya kan? Yang dimaksud jama di dalam ilmu mantik itu adalah dua dan ke atas. Jadi dua itu sudah disebut dengan jama. Nah, ke atas dua apalagi? Jadi kalau ada susunan kias yang tersusun dari dua pernyataan itu muqaddimah surah dan muqaddimah kubroh, maka ini sudah disebut dengan al-aqwal, beberapa pernyataan. Dan yang dimaksud dengan al-aqwal ini adalah ma fauqal wahid, di atas satu itu sudah disebut dengan jama. Apa di atas satu? Dua, tiga, empat, dan seterusnya. Fal qaulul wahidu maka adapun satu pernyataan, fal qaulu maka adapun pernyataan al-wahidu yang satu, maksudnya satu pernyataan. La yusamma ialah tidak dinamai apa al-qaulul wahid kiasan pada kias pada silogisme, wa in lazima meskipun luzum atau melekat atau terimplikasi anhu dari al-qaulul wahid lidzatihi karena al-qaulul wahid itu sendiri qaulun akharu apa pernyataan yang lain kaaksil mustawi seperti aksul mustawi yaitu konversi ya. Wa aksin nakidi dan aksun nakid. Ini dipelajari di bab al-akas. Ini sudah saya singgung sedikit ya, bahwa al-akas itu terbagi menjadi dua, ada yang disebut dengan al-mustawi, ada yang disebut dengan an-nakid. Nah, an-nakid ini terbagi menjadi dua, ada yang muwafiq, ada yang mukhalif. Untuk lebih jelasnya ini harus dipelajari di kitab mantik yang sudah menengah ke atas. Wa qauluhu dan adapun perkataan al-musannif yaitu mata sulimat, yaitu kata mata sulimat, yushiru ialah mengisyaratkan apa qauluhu mata sulimat ila anna tilkal aqwala terhadap sesungguhnya apa pernyataan-pernyataan tersebut la yalzamu ialah tidak harus antakuna apa ada apa tilkal aqwal musallamatan ialah diterima fi nafsiha di dalam diri tilkal aqwal bal melainkan yalzamu harus antakuna apa ada apa tilkal aqwal bihaitsu dengan sekiranya lausulimat andaikan diterima apa tilkal aqwal lazima maka luzum melekat atau terimplikasi minha dari tilkal aqwal lidzatiha karena tilkal aqwal itu sendiri qaulun akharu apa pernyataan yang lain. Artinya begini, kata mata sulimat kapanpun, kapan saja susunan dari beberapa pernyataan itu kita terima kebenarannya, meskipun itu secara waki tidak benar, tapi kita terima kebenarannya. Nah, ini yang dimaksud ya. Jadi tidak harus benar secara waki, secara kenyataan, secara faktual. Misalkan ada pernyataan yang secara faktual keliru, tapi kita terima
kebenaran dari pernyataan ini. Maka ini tetap nanti disebut dengan kias. Juga menghasilkan kesimpulan. Kesimpulannya juga harus diterima. Lihat hula supaya masuk fit ta'rifi di dalam definisi al-qiyasu apa qiyas alladzi yang muqaddimatuhu yang premis-premisnya alladzi shadiqatun ialah benar walladzi dan yang muqaddimatuhu adapun premis-premisnya alladzi kadzibatun ialah salah. Jadi baik premisnya itu benar atau salah, selama kita menerima premis ini, selama kita membenarkan premis ini, maka nanti tetap akan melahirkan kesimpulan. Kesimpulan juga harus kita terima. Ini yang dimaksud ya. Contohnya kakolina seperti perkataan kita kulu insanin jamadun. Adapun setiap manusia jamadun ialah benda mati. Ini kan keliru ini. Wa kullu jamadin himarun dan adapun setiap benda mati himarun adalah keledai. Ini kan juga keliru ini. Salah. Isi pernyataannya salah. Cuman apabila kita susun dan dijadikan sebagai kias, pernyataan pertama dijadikan muqaddimah suro, pernyataan kedua dijadikan muqaddimah kubro, dan kita terima kebenarannya, maka nanti akan menghasilkan kesimpulan yang juga harus kita terima kebenarannya. Fa inna hadainil qaulaini maka sesungguhnya apa dua pernyataan ini wa in kadziba dan meskipun salah apa hadainil qaulaini fi nafsihima di dalam diri keduanya hadainil qaulaini illa hanya saja annahuma sesungguhnya apa hadainil qaulaini bihaitsu dengan sekiranya lausul limata andaikan diterima apa hadainil qaulaini atau dibenarkan apa hadainil qaulaini lazima maka luzum melekat atau terimplikasi anhuma dari keduanya hadainil qaulaini apa yang luzum yang melekat itu yang lahir dari dua pernyataan ini yaitu kullu insanin himarun. Apa? Qadiyah kullu insanin himarun. Kullu insanin himarun ini merupakan natijah kesimpulan dari susunan dua pernyataan ini yaitu kullu insanin jamatun wa kullu jamatin himarun. Wa qauluhu dan adapun perkataan musannif lazima anda yaitu lazim anda ihtaraza mencegah siapa al-musannif bihi dengan qauluhu lazima anha anil istiqra'i dari istiqra. Istiqra ini induksi wa tamsili dan at-tamsil analogi. Li'annahuma karena sesungguhnya keduanya al-istiqra wa tamsil wa in sullima muqaddimatuhuma dan meskipun diterima muqaddimatuhuma apa premis-premis keduanya al-istiqra wa tamsil lakin akan tetapi la yalzamu tidak luzum tidak melekat tidak terimplikasi anhuma dari keduanya al-istiqra wa tamsil syai'un akharu apa sesuatu yang lain li imkani takhallufi karena kemungkinan tertinggal fi madlulaihima di dalam yang ditunjuk keduanya al-istiqra' wa tamsil anhuma dari keduanya al-istiqra' wa tamsil. Kalau istiqra' dan tamsil maka tidak mesti melahirkan kesimpulan. Meskipun premis-premis dari al-istiqra' wa tamsil ini kita sudah terima, tapi tidak berimplikasi logis adanya kesimpulan. Ini bedanya antara istiqra' dan tamsil. Bukan bedanya istiqra' dan tamsil ya. Bedanya antara kias dengan istiqra' dan tamsil. Kalau kias, kalau premisnya kita terima kebenarannya, maka otomatis berimplikasi logis menghasilkan kesimpulan. Dan kita harus terima juga kebenarannya. Berbeda dengan istiqra' dan tamsil. Apabila kita premis-premis dari istiqra' dan tamsil ini kita terima, maka tidak secara otomatis atau tidak berimplikasi logis terhadap lahirnya kesimpulan. Karena bisa saja kesimpulan ini tidak lahir, tidak ada, meskipun premis-premisnya ada di dalam istiqra' dan tamsil.
Wa qauluhu dan adapun perkataan al-musannif lidzatiha yaitu lafadz lidzatiha yuhtarazu ialah dicegah bihi dengan qauluhu lidzatiha anil qiyasi apa dari qiyas alladzi yang yalzamu luzum melekat atau terimplikasi anhu dari alladzi ba'da taslimi setelah diterima qaulun akharu apa pernyataan yang lain la lidzatihi bukan karena dirinya alladzi bukan karena dirinya alladzi bal melainkan biwasitati muqaddimatin ajnabiyatin dengan perantara premis eksternal muqaddimatin ajnabiyatin premis eksternal kama sebagaimana fi qiyasil musawati di dalam qiyas al musawat. Qiyas al musawat ini disebut dengan analogi kesetaraan. Apa yang disebut dengan kiasul musawat wa huwa dan adapun kiasul musawah ma adalah sesuatu yaitu isi dari ma ini adalah kias ya tarakabu yang tersusun apa ma min qaulaini dari dua pernyataan bihaisu dengan sekiranya yakunu ada muta'allaqu mahmuli awwalihima apa yang digantungi predikat pertama keduanya qaulaini yang dimaksud dengan awwalihima ini adalah muqaddimah surah. Menjadi ya ini menjadi khobar dari yakunu bihaitsu dengan sekiranya yakunu ada muta'allaqu apa yang digantungi predikat pertama keduanya qaula ini maudhu al-akhari ialah subjek yang lain. Maksudnya subjek yang lain isi dari al-akhar ini adalah muqaddimah kubra. Begini yang disebut dengan kias musawar itu adalah seperti ini. Kias yang tersusun dari dua pernyataan yang mana muqaddimah surah dari pernyataan ini berisi muta'allaqul mahmul. Ada muta'allaqul mahmulnya. Ada mahmul, ada muta'allaq. Nah, yang menjadi maudhu di muqaddimah kubronya bukan mahmul, tapi muta'allaq dari mahmul di dalam muqaddimah surah. Ini disebut dengan qiyasul musawah. Misalnya di dalam contoh Zaidun musawin li amrin wa amrun musawin li bakrin. Kesimpulannya Zaidun musawin li bakrin. Zaidun musawin li amrin ini adalah muqaddimah surah. Yang menjadi maudhu adalah Zaid, yang menjadi mahmul adalah musawin li amrin. Jadi musawin ini yang menjadi mahmul. Yang menjadi mahmul. Sementara li amrin ini jadi menjadi muta'allaq dari musawin yang digantungi atau yang diacu oleh musawin. Kemudian yang dijadikan maudhu di muqaddimah kubro yaitu ya yang kedua yaitu Zaid wa amrun musawin li bakri. Yang dijadikan maudhu bukan mahmulnya, bukan musawin, tapi muta'allaqul mahmul yaitu amar. Ini kan. Wa amrun musawin li bakrin. Kesimpulannya Zaidun musawin li bakrin. Dan ini benar. Menghasilkan kesimpulan. Tapi kesimpulannya itu la lidzatihi. Bukan karena susunan dari muqaddimah surah dan muqaddimah kubro. Tapi karena ada muqaddimah ajnabiyah atau premis eksternal. Apa itu premis eksternalnya? Yaitu ini nanti. Premis eksternalnya yaitu berupa musawin li musawi syai musawin lidzalika syai. Contohnya kita baca contohnya. Kaqaulina seperti perkataan kita a adapun a musawin liba ialah sama pada ba atau menyamai terhadap ba. Waba dan adapun ba musawin ialah menyamai lijim terhadap jim. Yang menjadi maudhu adalah a, yang menjadi mahmul di sini adalah musawin liba. Mahmulnya adalah musawin, sementara ba liba ini menjadi muta'allaq dari musawin, muta'allaq dari musawin. Kemudian di muqaddimah kubro yang menjadi
Maudhu adalah ba. Ba ini muta'allaku mahmul muqaddimah surah. Bukan mahmul dari muqaddimah surah, bukan. Tapi muta'allak. Muta'allakul mahmul. Yang menjadi maudhu ini muqaddimah kubra. Wabak dan adapun bak musawin lijim. Nah, menyamai terhadap jim. Ini musawin lijim. Ini menjadi mahmul. Fa inna hadainil qaulaini maka sesungguhnya apa dua pernyataan ini yastalzimani ialah berkonsekuensi apa hadainil qaulaini a musawin jim terhadap a musawin jim a musawin jim a menyamai terhadap jim dan ini benar lakin akan tetapi la lidzatihima bukan karena keduanya hadainil qaulaini bal melainkan biwasitati muqaddimatin ajnabiyatin dengan perantara premis eksternal wahia dan adapun muqaddimah ajnabiyah anna kulla musawin ialah sesungguhnya apa segala sesuatu yang menyamai li musawi syai'i terhadap yang menyamai sesuatu musawin ialah menyamai lidzalika syai' terhadap sesuatu tersebut. Misalnya A sama dengan B, B sama dengan C. Maka A sama dengan C. Ini maksudnya. Dan ini benar. Wa innama qala dan hanya saja qala berkata siapa musannif yaitu Syekh Al-Abhari min akwalin yaitu kata akwalin ini bukan yaitu ya tapi ini kita jadikan maf'ul bihi. Wa innama dan hanya saja qala berkata siapa al-musannif min akwalin terhadap kata akwalin walam yakul dan tidak berkata siapa al-musannif min muqaddimatin terhadap kata min muqaddimatin. Kenapa di dalam definisi al-qiyas musannif tidak mengatakan min muqaddimatin? Misalnya qaulun muallafun min muqaddimatin. Kenapa beliau mengatakan qaulun muallafun min aqwalin? Tidak mengatakan min muqaddimatin. Li alla yalzamad dawra agar tidak berkonsekuensi atau tidak berimplikasi apa al-qaul min muqaddimatin ini ad-daurah terhadap daur, ad-daurah terhadap daur. Ya, karena supaya tidak terjadi daur. Musannif mengatakan min aqwalin dan tidak mengatakan min muqaddimatin agar tidak terjadi daur. Bagaimana bentuk daurnya? Li'annal muqaddimata karena sesungguhnya apa muqaddimah premis qad arrafuha ialah sungguh telah mendefinisikan manatiqaha terhadap al-muqaddimah bi annaha dengan sesungguhnya apa al-muqaddimah ma adalah sesuatu ju'ilat yang dijadikan apa ma juz al-qiyasi terhadap terhadap bagian kias terhadap bagian kias yang dinamakan muqaddimah itu adalah sesuatu yang dijadikan sebagai bagian yang menyusun kias. Kias itu kan minimalnya ada dua bagian atau terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah muqaddimah surah dan bagian yang kedua disebut dengan muqaddimah kubro. Nah, bagian pertama ini juga disebut muqaddimah. Bagian kedua juga disebut dengan muqaddimah. Fa'ukhidha Fa'ukhidha maka diambil al-qiyasu apa qiyas fi ta'rifiha ukhidha ini bisa kita artikan dimasukkan. Artinya dimasukkan. Fa'ukhidha maka diambil al-qiyasu apa qiyas fi ta'rifiha di dalam definisi al-muqaddimah. Walau ukhidat dan andaikan diambil apa al-muqaddimah hiya muqaddimah aidan juga fi ta'rifil qiyasi di dalam definisi al-qiyas lazima maka berimplikasi apa akhdhuha fi ta'rifil qiyas ad-daurah pada daur. Ini akan terjadi daur. Akan terjadi daur. Demikian kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.
Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.